Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Program ini sangat memberkati dan saya percaya saudara mendapatkan peneguhan-peneguhan yang baru. Saudara punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan, dan pastinya kita sama-sama mengucap syukur untuk rahmat Tuhan yang sudah disediakan sepanjang hari ini. Kalau saudara mau men-share terlebih dahulu kepada saudara-saudara yang lain, rekan-rekan yang lain, supaya bisa bersama-sama saat teduh bersama, mengajak mereka, saudara bisa share terlebih dahulu dan ajak mereka. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita meneduhkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Engkau. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tahun berganti, musim yang baru pun hadir, namun kasih-Mu setia selalu temani. Tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan seperti hujan membasahi tanah yang kering. Kau teguhkan hati yang letih. Ku kuat karena Kau menopang pada firman-Mu. Ku percayakan masa depan, takkan berhenti ku berharap. Hari depan indah Kau beri. Sama-sama kembali kita katakan, tahun berganti, Tahun berganti, musim yang baru pun hadir, namun kasih-Mu setia selalu temani. Tak pernah kulihat
mari sama-sama kita katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, menyembah namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji seperti yang ada. Sekali katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. ku bersuka Atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji seperti yang ada. Tiada janji. Tiada janji Sekali katakan, tiada janji seperti yang Tiada ada, janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di dalam-Mu kami aman, dalam firman-Mu kami tenang, karena firman-Mu itu menjadi ketetapan langkah kami untuk melihat hari depan kami. Firman itu menjadi kekuatan bagi kami untuk mempercayai bahwa besok, hari ini, lusa kami menerima yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari teduhkan hatimu, sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini kita akan belajar tentang kesembuhan, yaitu Tuhan mau kamu sembuh. Tapi masalahnya, apakah engkau percaya? Banyak anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa yang pertama, mereka berpikir bahwa sakitnya karena Tuhan yang izinkan. Mereka berpikir Tuhan izinkan untuk melatih iman mereka. Ada juga yang berkata Tuhan izinkan sakitnya untuk membuat hati mereka makin murni mencari Tuhan. Ini sama sekali pemahaman yang tidak benar. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melenyapkan segala sakit penyakit. Tidak ada satupun orang yang datang sama Tuhan Yesus yang ditolak sama Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak menerima kesembuhan. Tuhan mau saudara dan saya sakit, itu sebabnya saudara dan saya sembuh, maaf. Itu sebabnya Dia mati di kayu salib, supaya oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sehat, sembuh. Saudaraku, pemahaman yang berikutnya, orang selalu bertanya, apakah Tuhan mau saya sembuh? Tuhan mau saudara sembuh. Tuhan terlebih ingin saudara sembuh. Bahkan Tuhan membenci sakit, sama seperti Dia membenci dosa. Sakit itu adalah akibat dari dosa. Ulangan 28, sakit itu adalah kutukan akibat dosa, akibat tidak taat melakukan hukum Taurat. Tapi ketika Tuhan Yesus menebus dosa kita, membayar dosa kita di kayu salib, Dia menanggung, memikul segala dosa kita. Dikatakan dalam 1 Petrus 2:24a, Dia memikul semua dosa kita di kayu salib, supaya yang B, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Dalam satu cerita di Matius 9 ayat 27, ada dua orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud."
Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Lalu mereka berkata kepada Yesus, mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan, apakah engkau percaya? Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 bahwa kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena kita percaya. Yang pertama, mau percaya bahwa Tuhan mau kamu sembuh. Dan yang kedua, kamu harus percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Tuhan sudah selesai menyembuhkan kamu 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Tapi mata saya masih melihat benjolannya. Tapi kata dokter masih stadium 3. Tapi, lihat saudara. Berarti kamu masih fokus kepada apa yang kamu lihat. Orang percaya tidak hidup karena melihat. Orang percaya hidup karena imannya. Jadi, kita kembali ke cerita ini. Orang-orang ini pun menjawab, "Ya, kami percaya." Mereka percaya dulu. Lalu Tuhan Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi bukan maunya Tuhan. Yang terjadi sama kamu adalah apa seturut dengan imanmu. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan memberikan kamu sakit, itu sebabnya masih sakit terus. Kalau kamu percaya kamu belum sembuh karena dosamu, makanya nggak sembuh-sembuh. Dengarkan saya baik-baik, 1 Petrus 2:24. Tuhan sudah bayar dosamu. 2 Korintus 5 kata firman Tuhan, Dia, ayat 21, Dia yang menanggung, memikul, yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi berdosa, supaya di dalam Dia, saudara dan saya diapakan? Dibenarkan. Karena saudara orang benar, kamu layak untuk menerima upah orang benar. Apa? Layak untuk diberkati, layak untuk sembuh. Saudaraku, hari ini teguhkan hatimu. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada sakitmu. Jangan fokus kepada apa kata dokter. Tapi boleh nggak saya minum obat? Ya. Kalau kamu sudah pergi ke dokter dan kamu minum obat, lalu apa yang kamu lakukan? And then speak up. 2 Korintus 4 ayat 13 kata firman Tuhan, "Karena kami percaya, makanya kami berkata-kata. Karena kita memiliki roh iman yang sama, makanya kita percaya." Tanda orang percaya, dia berkata-kata. Apa yang dia katakan, apa yang kamu percaya. Sama seperti dua orang buta ini, mereka bilang, "Kami percaya." Tuhan Yesus bilang, "Percayakah kamu bahwa aku dapat menyembuhkan kamu?" Percaya. Percayakah saudara, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu sudah sembuh? Kalau kamu percaya, mulailah mengucapkannya. Tuhan, aku percaya. Kau tanggung semua sakit penyakit di kayu salib. Kau bayar semua harga dosaku. Kau menanggung sengsara supaya hari ini aku menjadi sembuh. Dan ketika kau berkata tentang hal ini, dengarkan saya baik-baik. Sesuatu sedang terjadi. Pemulihan sedang terjadi. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Apa yang terjadi saudara? Di mata murid-murid sedang tidak terjadi sesuatu. Besoknya ketika mereka lewat lagi dari sana, Simon Petrus berkata, "Guru, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering sampai ke akarnya." Lihat saudara, besoknya baru terlihat. Pada waktu Tuhan Yesus ngomong, pohon ara itu kering. Start dari mana? Akarnya mulai kering, lalu mulai rusak semua pohonnya. Tapi karena akarnya yang duluan terjadi kekeringan, mereka nggak bisa lihat. Jadi bukan karena kita tidak melihat, tidak terjadi sesuatu. Ucapkan firman Tuhan. Karena kamu percaya, makanya kamu mengucapkan firman Tuhan. Tapi kalau kita masih mengeluh, berarti kita tidak percaya. Kalau kita masih komplain terus, kita tidak percaya. Kalau kamu masih suka menceritakan sakitmu sama orang lain, senang banget ceritain, sakitnya seperti ini,
sakitnya rasanya seperti apa. Dan obat saya senang banget diceritain. Obatnya apa saja, berapa macam jenisnya. Hey, stop. Sekarang arahkan fokusmu kepada Tuhan. Bagaimana cara mengarahkan fokus? Pertama, arahkan hatimu kepada Tuhan. Matamu, telingamu, dengarkan firman Tuhan. Kamu bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang saya khotbahkan di YouTube GKKD Sauters tentang kesembuhan. Itu akan membuat kamu fokus kepada Kristus. Roma 1, firman Tuhan katakan, Kristus itu adalah kematian Kristus di kayu salib. Salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kamu mau tahu pusat dari kekristenan, pemberitaan Injil itu ada di mana? Kayu salib. Dia tanggung semua dosa, dia tanggung semua sengsara, dia tanggung semua sakit penyakit supaya kamu dan saya menjadi sembuh. Fokus kepada salib Kristus. Tuhan mau kamu sembuh. Masalahnya, apakah engkau percaya? Dan tanda orang percaya, dari dalam mulutnya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Akan keluar janji firman Tuhan. And then, kamu akan melihat mujizat terjadi. Saudaraku, mulai praktekkan firman Tuhan ini. Tuhan mau kamu sembuh. Tuhan mau kamu sehat. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan mau saudara berumur panjang. Supaya apa? Karena kamu dan saya adalah saksi Kristus untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kamu dapat menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan menyembuhkan saya loh, benjolan saya. Tuhan menyembuhkan sakit jantung saya loh. Kamu dapat menceritakan kepada semua orang, kamu adalah saksiku, kata Tuhan. Kamu yang menceritakan kebaikanku sebagai saksi, saudara harus mengalaminya. Jadi kita tidak bercerita kata orang, tapi aku mengalaminya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari teduhkan hatimu. Teduhkan hatimu. Tenangkan hatimu. Saudaraku, Tuhan mau kamu berumur panjang. Bukan 70 tahun, bukan 80 tahun, tapi 120 tahun. Tuhan mau kita berumur panjang. Mulai sekarang jangan fokus kepada penyakitmu, kepada masalahmu. Jangan googling kepada masalahmu. Mulailah arahkan matamu kepada khotbah-khotbah firman Tuhan tentang kesembuhan. Jangan dengarkan khotbah yang berkata bahwa Tuhan izinkan sakit terjadi dalam hidupmu untuk melatih kamu. Tidak ada satupun ayat di Alkitab yang mengatakan seperti itu. Justru Tuhan datang ke dunia ini melenyapkan sakit penyakit. Tuhan mau kamu sehat, umur panjang, dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap saudara yang sakit, dengarkan saya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Satu tangan pegang bagian tubuh yang sakit. Kalau sama jantung saudara, pegang bagian tubuh saudara, jantung. Lalu mulai berkata, aku percaya Yesus sudah bayar harganya 2000 tahun yang lalu di kayu salib, supaya hari ini aku sehat. Segala sakit penyakitku sudah ditanggung di kayu salib. Aku sehat. Dan aku berkata kepadamu, sakit penyakit, pergi, tinggalkan tubuh ini. Enyah kau dari tubuh ini dan jangan pernah kembali lagi. Pergi, enyah kau, lenyap kau dari tubuh ini sampai ke akar-akarmu. Lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, tinggalkan tubuh ini. Jangan kembali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berkata kepada engkau, dan kau hai tubuh, jadilah sehat, jadilah normal. Semua gejala sakitnya enyah kau dari tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena kami percaya apa kata firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersorak. Haleluya. Haleluya. Pujian Haleluya. Kesembuhan bagian kami, kesehatan bagian kami. Tubuh kami sehat, tubuh kami normal. Kami umur panjang, usia kami 120 tahun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan kembali. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang tiada janji. Tiada janji seperti yang Ada padamu. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kesembuhan menjadi milik kami yang pasti. Terima kasih Tuhan, kami terima kebaikan, kami terima kemurahan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saya percaya saudara diberkati, saya percaya saudara mendapatkan sesuatu yang baru. Saya percaya saudara juga menjadi pemberita Injil bagi keluarga kita dimanapun mereka berada, yang sakit mungkin di rumah sakit. Share link YouTube ini kepada saudara-saudara kita supaya mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dimerdekakan dari pemikiran yang salah dan dari segala sakit penyakit di tubuh mereka. Mari saudara, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus setiap hari Selasa dan Kamis jam 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun saudara berada saat ini. Shalom.